Tapi sebelum aku tidur, aku mendengar suara anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Yang mana anak kecil itu bilang, "Aku sudah kenyang." Hai oi, selamat datang di Mistis. Ya, kali ini kita masuk ke sesi cerita mistis. Nah, kali ini cerita mistisnya berasal dari seorang pria yang kita sebut saja namanya Dahlan ketika dia tuh sedang menyantap nasi goreng di malam hari. Nah, rupanya nih oi, ketika si Dahlan tuh sedang menyantap nasi goreng, dia beberapa kali mendengar suara anak kecil yang bilang, "Saya lapar." Nah, kira-kira seperti apa oi cerita mistisnya? Penasaran kan oi? Oke, langsung aja dalam mistis, Kestisis Mistis. Jadi ceritanya, jam setengah 12 malam aku tiba-tiba lapar banget. Padahal sebelumnya aku udah makan sekitar jam 8 malam. Kemudian aku cek makanan di dapur, ternyata semua makanan udah pada habis. Dan aku cuma nemu biskuit sisaan kemarin sore dalam lemari es. Posisinya malam itu orang rumah juga udah pada tidur. Akhirnya ya udah, buat ganjil lapar, aku makan itu biskuitnya. Jadi ceritanya nih, jam setengah 12 malam tuh Dahlan tuh lapar banget gitu, tiba-tiba lapar. Padahal jam 8 malamnya itu dia tuh udah makan. Tapi tiba-tiba aja, jam setengah 12 malam dia lapar. Nah, pas dia ngecek di dapur, ternyata makanannya udah pada habis. Sementara orang rumah juga udah pada tidur, karena jam setengah 12 malam gitu, Akhirnya dia nemu tuh, biskuit di dalam lemari esnya. Jadi mau nggak mau kan, dia makan itu biskuit untuk ganjil laparnya. Ternyata gak lama tukang nasi goreng lewat depan rumah. Teng teng teng. Bergegas aku langsung lari ke dapur, ambil piring dan sendok. Jadi tiba-tiba nih ketika dia tuh udah mengganjil rasa laparnya dengan si biskuit tadi, ternyata abang nasi goreng tuh lewat depan rumahnya. Teng teng teng. Akhirnya si Dahlan ini pergilah ke dapur buat ngambil sendok sama piring. Singkat cerita, pesanan aku pun udah mau jadi. Tapi tiba-tiba kok aku ngelihat anak kecil lari dari seberang ke seberang jalan. Oh my pas pesanannya udah mau jadi nih tiba-tiba aja sih aku ngelihat anak kecil yang lari dari seberang jalan ke seberang jalan. Bang, tadi ada anak kecil tahu bang, lari dari sana ke sana. Anak kecil gimana mas? Selama saya keliling saya nggak pernah lihat anak kecil kalau jam segini, kecuali pas orang tuanya beli. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, jam setengah 12 mana ada anak kecil keluar rumah. Palingan kucing kali itu mas. Akhirnya di situ aku berpikir positif. Memang mungkin saja yang aku lihat itu kucing. Karena jaraknya jauh dan malam, mungkin kelihatannya kayak anak kecil. Jadi pasti aku tuh bilang ke si abang kalau misalkan dia tuh ngelihat anak kecil yang lewat dari seberang ke seberang gitu, si abang tukang gorengnya bilang kalau misalkan selama dia tuh berkeliling jam setengah 12 malam nih, dia nggak pernah ngelihat ada anak kecil yang keluar malam-malam. Iya juga sih, jam setengah 12 malam, mana ada anak kecil keluar malam-malam ya kan, kecuali memang keluarganya tuh lagi beli nasi goreng, mungkin anak kecilnya belum tidur, dan sama orang tuanya itu pastinya ini nyebrang dari jalan ke jalan kayak aneh banget kan, Lanjut pas nasi gorengnya jadi, aku langsung masuk ke kamar dan mulai makan itu nasi goreng. Seperti biasa, kalau makan aku selalu nonton film kartun. Sama banget sih, kayak gue sih kayak makan tuh kayak ada yang kurang kalau misalkan gue itu belum nonton film kartun gitu. Apalagi film Doraemon gitu, kayak harus banget gitu, makan sambil nonton film Doraemon. Kalau nggak nonton tuh kayak ada yang kurang gitu, Bak nasi goreng kurang micin gitu, kayak nggak enak gitu. Berhubung itu udah malam dan takut berisik, akhirnya aku dengerin filmnya pakai headset. Dia pakai headset gitu, supaya nggak berisik karena udah malam-malam kan. Sampai dimana pas aku baru aja mau nyuap itu makanan, tiba-tiba aku kayak mendengar suara, "Aku lapar." Dia ngedenger ada suara pas dia baru mau nyuapin itu nasi goreng. Langsung aku cabut itu headset dari telinga dan aku cek kesana kesini. Suara apaan ya? Tapi kok kayak suara bocah, "Aku lapar." Apa suara nih film kali ya? Kemudian aku lanjut lagi makan dan nonton itu film kartun pakai headset. Tapi pas baru beberapa suapan, aku mendengar suara lagi, "Aku lapar." Jadi kan pas dia mau nyuapin itu makanan untuk pertama kalinya, pas mau nyuap, dia ngedengar ada bocah yang ngomong "aku lapar." Nah, ketika dia tuh ngelanjutin lagi itu makannya, dia ngedengar lagi suara anak kecil yang bilang, "Aku lapar." Sumpah ini merinding banget, parah banget. Sekarang suaranya jelas banget, padahal aku masih pakai headset. Karena penasaran, akhirnya aku keluar dari kamar buat ngecek. Mana tahu itu suara adikku. Soalnya emang kadang kita berdua tuh suka usil. Jadi suara yang kedua ini nih, itu tuh suaranya jelas banget. Padahal dia tuh pakai headset, Yang pertama kan dia ngedenger tapi sama-samar gitu, Dipikirnya mungkin suara filmnya kali. Tapi pas dia ngedengar lagi, ternyata suara yang kedua ini tuh bener-bener jelas banget. Akhirnya udah dia tuh pergilah keluar kamar buat ngecek. Mana tahu itu suara adiknya. Karena rupanya si aku sama si adiknya tuh suka banget usil. Tapi pas aku cek di luar,
itu nggak ada siapa-siapa. Bahkan aku cek ke kamar adik aku juga, pintu kamarnya dikunci, yang artinya adik aku ini udah tidur. Oh my, oi, ternyata pas dia cek kagak ada siapa-siapa, oi. Dan adiknya juga kagak ada di situ. Pas dia pergi ke kamar adiknya juga, kamarnya dikunci, yang artinya adiknya tuh lagi di kamar dan mungkin aja adiknya udah tidur. Berarti siapa oi yang bilang aku lapar 2 kali? Gak ada orang, tapi gue 2 kali denger aku lapar. Duh, jadi merinding gua. Karena emang gak ada siapa-siapa, akhirnya aku balik lagi ke kamar. Dan pas aku ngelanjutin makannya lagi, aku baru sadar kalau seharusnya kerupuk nasi gorengnya ada di atas meja, dalam kurung di samping piring. Tapi rupanya itu kerupuk gak ada. Oh my, oh. Pas dia masuk lagi ke kamar, dia ngeliat, oi, kerupuk nasi gorengnya gak ada. Yang seharusnya tuh ada di samping piringnya, tapi itu nggak ada. Kemudian aku cari ke kolong meja, ke kolong kasur, bahkan sampai aku angkat-angkatin itu piringnya, tapi tetap aja aku nggak nemu itu kerupuk. Lah, kok aneh ya? Kemana itu kerupuk? Jatuhnya kemana ya? Kok nggak ada? Harusnya kan ada di sini, tapi mana? Akhirnya ya udah, aku ikhlasin aja itu kerupuknya. Tapi pas aku mau nyuapin nasi untuk yang terakhir kalinya, aku mendengar suara yang lagi makan kerupuk di belakang aku. Oh my, oi, si Dahlan ngedengar ada orang yang makan kerupuk di belakangnya. Pas dia tuh mau nyuapin nasi gorengnya untuk yang terakhir kalinya, oi, oh my, oi, ada orang yang makan kerupuk oi di belakang dia. Padahal kan keluarganya udah pada tidur, adiknya juga udah tidur, orang pintu kamarnya aja dikunci. Itu siapa berarti oi yang makan kerupuk di belakangnya? Suaranya bener-bener jelas banget. Karena dari pas aku nyari itu kerupuk, aku udah gak nonton itu film kartun lagi. Juga udah aku lepas itu headset dari telinga. Jadi otomatis suara yang lagi makan di belakang aku itu kedengaran jelas banget. Oh my, oi, bener-bener si Padan tuh ngedenger jelas suara orang yang makan kerupuk. Karena rupanya nih, oi, ketika dia nyari itu kerupuk yang gak ada itu, dia tuh ngelepasin headsetnya, oi. Dan dia tuh udah gak nonton lagi itu film kartun. Jadi otomatis orang yang makan kerupuk di belakangnya itu tuh kedengaran jelas banget. Oh, jadi kayak kerekek gitu kali, oh ya. Dan pas aku muter badan, aku melihat sosok anak kecil lagi makan kerupuk nasi goreng aku yang hilang itu, sambil berdiri dan bilang, "Kak, aku lapar." Oh my, oh, anak kecil itu bilang, "Kak, aku lapar." Pas si Dahlan tuh nengok ke belakang gitu, oi, karena kan di belakang ada yang makan kerupuk. Ternyata itu tuh anak kecil dan bilang, "Kak, aku lapar." Oh my, oi, sumpah nyerimin banget. Ya Tuhan, terkaget aku di situ. Sampai-sampai aku kesedak dan cepat-cepat aku lari ke dapur buat ambil minum. Bocah siapa itu? Kok ada di kamar gua ya? Ini gua nggak mimpi kan? Saking takutnya, sampai-sampai kaki aku gemeteran dan keringet dingin ngucur dari kepala sampai kaki. Oh my, oh, sampai-sampai si Dahlan tuh gemeteran gitu, oi, karena saking ketakutannya, dan bahkan keringet dinginnya tuh ngucur dari kepala sampai ke bawah kakinya. Oh my, oh, gue sih nggak ngebayangin, oi, kalau misalkan ini gue sih, aduh, udah pasti gue sih langsung keluar rumah dan langsung teriak-teriak minta bantuan. Oh my, oi, tapi ngapain minta bantuan ya? Orang di rumah aja ada keluarga. Lanjut, ketika aku selesai minum, aku langsung pergi ke kamar sambil mengendap-endap. Dan ketika aku mau masuk kamar, aku juga pelan-pelan ngintip karena saking takutnya. Oh my, oh, saking takutnya, oh, dia pelan-pelan ngintip karena takut gitu, oh ya. Takut juga kan kalau tiba-tiba pas aku masuk itu anak kecil malah ada di depanku. Oh my, oh iya sih, oh, kalau misalkan tiba-tiba itu bocah ada di depannya si Dahlan, oh, kagak kebayang gitu, oh ya, makanya dia pelan-pelan terus ngintip gitu, oh, kira-kira itu bocah ada nggak, oh. Untungnya pas aku cek itu anak kecil udah nggak ada. Tapi aku malah ngelihat kalau di atas piring aku tuh ada sisaan kerupuk yang udah tinggal sedikit. Oh my, oi, anak kecilnya nggak ada. Tapi di atas piringnya, oi, ada sisaan kerupuk yang tinggal sedikit. Karena kan sebelumnya kan kerupuknya hilang kan, oi. Terus tahu-tahu dimakan sama itu bocah. Pas dia pergi ke dapur karena kesedek untuk ngambil minum, dia balik lagi kan ke kamar. Ternyata itu sisaan kerupuknya ada di atas piringnya. Oh my, oi, berarti itu bocah makan kerupuk cuma setengahnya aja kali, oh ya. Oh my, oi. Karena jam juga udah nunjukin pukul 12:30 malam, aku langsung cepet pergi ke dapur lagi buat nyuci itu piring. Pas aku sampai di dapur, aku berusaha untuk tenang sambil baca doa di dalam hati. Walau sebenarnya jantung aku tuh berdebar-debar. Ternyata itu tuh di jam 12:30 malam, dan karena itu tuh udah malam banget, akhirnya aku tuh cepet-cepet nyuci itu piring di dapur. Dan ketika si Dahlan ini sampai di dapur, dia tuh berusaha untuk tenang dan membaca doa di dalam hatinya gitu, dengan harapan semoga dia tuh udah nggak diganggu lagi sama itu bocah. Sayangnya pas aku udah mulai tenang dan jantung aku udah nggak berdebar-debar, aku malah dengar suara lagi. Aku lapar, oh my, oh. Jadi pas si Dahlan ini tuh udah mulai tenang dan dia tuh nggak berdebar-debar lagi jantungnya. Rupanya, oi, ini dia nggak dengar lagi suara itu bocah yang ngomong aku lapar. Oh my, oi, ngomong aku lapar lagi, aku lapar lagi. Ini udah yang keberapa kali, oh ya, dia nggak dengar aku lapar, aku lapar. Duh, sialan, kenapa sih ada lagi tuh suara? Kemudian aku cek ke samping, ke atas, ke bawah, ke belakang. Ternyata nggak ada anak kecil itu. Tapi pas aku mau lanjut nyuci,
Rupanya itu anak kecil lagi duduk di samping tempat cuci piring. Oh my oi. Kan dia tuh ngecek kan oh ya, ke samping, ke kanan, ke bawah, ke atas, ke belakang. Itu anak kecil nggak ada. Dan pas dia ngeliat ke depan, oh ya, ternyata itu bocah lagi duduk di samping tempat cuci piring. Oh my oi, lagi duduk oi kayak begini. Itu bocah di samping tempat cuci piring. Sontak aku kaget sampai-sampai piringnya aku pegang jadi jatuh dan pecah. Gak lama mama aku datang. Anak kecil itu udah gak ada lagi. Oh my oi. Piringnya oi pecah. Dan gak lama mamanya datang, itu bocah udah gak ada lagi. Oh my oi, kira-kira kemana oh ya itu bocah? Kak, kenapa? Kamu belum tidur? Karena aku takut mama aku juga ketakutan. Akhirnya aku berbohong dan bilang, ini mah tadi aku lihat tikus lewat jadi kaget. Piringnya jatuh deh. Ya udah, itu belingnya biar mama aja besok pagi yang beresin. Udah, kamu tidur aja ya. Kemudian aku pergi ke kamar dan langsung tidur. Sementara pecahan piringnya masih berserakan di dapur. Tapi sebelum aku tidur, aku mendengar suara anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Yang mana anak kecil itu bilang, aku sudah kenyang. Oh my oi, oh my oi. Jadi kan pas mamanya datang kan, oh ya itu bocah kan nggak ada oi. Terus mamanya bilang, udah deh kak, mama aja yang beresin, besok pagi kamu tidur aja ya. Nah ketika si aku ini pergi ke kamar memutuskan untuk tidur, rupanya dia nggak dengar lagi suara anak kecil untuk yang terakhir kalinya. Tapi kali ini nggak bilang aku lapar, melainkan dia bilang aku udah kenyang. Oh my oi, sumpah ini nyeremin banget. Oh my oi, anak kecilnya udah kenyang oi. Oh my oi, dia makan apaan oh ya? Perasaan tadi dia makan kerupuk cuma setengah. Kok bisa-bisanya itu bocah kenyang? Tapi seremin banget sih oi kalau misalkan tuh bocah datang lagi. Oh my oi. Udah dari situ aku nggak diganggu lagi sama itu anak kecil. Dan begitulah ceritanya. Oh my oi, digangguin sama anak kecil oi. Dia bilang aku lapar, aku lapar. Oh my oi, lagian sih aku juga mungkin kayak nggak ngasih-ngasih gitu. Oh biasanya kan kalau misalkan kepercayaan di rumah Gusti nih, oh ya di kampung Gusti lah bisa dibilang oh ya. Kalau misalkan kita makan tuh selalu kayak gini oh ya, kak, bah, nek, makan gitu oh ya. Gusti nggak tahu sih oh ya, namanya juga kepercayaan gitu oh ya. Mungkin barangkali kalau misalkan ada arwahnya di sekitar kita, jadi dia tuh kayak nggak nakut-nakutin kita gitu oh. Jadi kayak seakan-akan diajak gitu untuk makan. Nah si aku ini nggak kayak gitu kali oh ya. Ya mungkin beda kepercayaan kali oh ya. Oh my oh, sumpah ini nyerimin banget oh, digangguin sama tuh bocah. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton cerita mistis kali ini. Gusti bakal balik lagi dengan cerita mistis lainnya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari Gusti yang selanjutnya. Ini gimana sih? Video dari Gusti selanjutnya, ya kan? Kayak begitu. Oke, sampai jumpa. Ini Cubilis Mistis dan Lucu Mistis, Mistis. Bye.